Hi, I'm Adara Tresna and we're watching Bali Daylight. Today we're still at Bali Wellness and Beauty Expo again this year. And today we are with Bapak Ferry Agustian Sholeh, co-founder and project director of Bali Wellness and Beauty Expo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Thank you. You're welcome. Oke, kita mulai pertanyaannya ya, Pak ya. Ya, silakan. Oke, belakangan ini wellness menjadi topik yang semakin dekat dengan generasi muda, khususnya generasi saya Gen Z. Di tengah tingginya aktivitas digital, tekanan sosial, hingga isu burnout yang semakin sering dibahas nih Pak. Ya. Menurut Bapak, apa yang membuat wellness kini bukan lagi sekedar tren, tetapi juga menjadi kebutuhan bagi generasi ini? Ya, pasti pernah dengar dong validasi. Kalau di kantor bukannya mau holiday, mau healing, Iya. ya kan? Betul kan? Iya sih. Nah, itu adalah merupakan pertanda bahwa itu sudah bukan menjadi tren yang memang kebutuhan sudah. Saya setuju. Itu. Jadi itu adalah sesuatu hal yang menurut saya tidak bisa dihindari dan harus diikuti. Gen Z itu kan benar-benar mereka fast pace, fast moving, Betul. ya kan. Tapi pada saat yang bersamaan fragile, Iya. ya kan. Mungkin very fragile. Nah, ini yang harus mengikuti mungkin yang agak udah generasi sebelumnya. Hmm. Saya termasuk mungkin peralihan dengan baby boomers. Kita dulu zaman saya healingnya itu adalah naik gunung. Zaman sekarang harus ke Rinjani bawa porter, Iya. kemudian selfie, ya kan. Nah, jadi itu yang membuat perbedaan. Kalau dulu ya kita basah-basahan, becek-becekan, Iya gitu sih. kan. Artinya benar physically also you are challenge, gitu. Bukan tinggal punya uang, terus udah gitu bayar orang, Iya. gitu. Kecuali mau mendaki Mount Everest, that's a different story, gitu kan. Iya. Kira-kira menurut saya itu sih. Oke. Oke, jadi di sini tuh validasi kayak dari skala sosial gitu. Ya, Oke. secara sosial itu sangat menjadi kebutuhan, ya kan? Di generasi saya. Generasi Gen Z terutama. Oke, ya. kalau gitu. Yang kedua, jika melihat perkembangan industri wellness secara global, Ya. kita mulai melihat pergeseran dari sekedar treatment atau self-care menjadi pendekatan yang lebih holistik, Ya. mencakup kesehatan fisik, mental, emosional, hingga lingkungan. Nah, Ya. menurut Bapak, tren wellness global apa yang akan paling berpengaruh dalam beberapa tahun ke depan gitu? Dan bagaimana Bali dapat mengambil peran dalam perkembangan tersebut? Paling utama adalah back to analog. Back to analog. Yes. Analog girl in the digital Analog. world. In digital world. Dan memang ini tren dunia, Hmm. ya kan? Dalam global conference-nya GWI last November, itu adalah salah satu top 3-nya. Oke. Kembali ke analog. Artinya kita sekarang hidup di zaman dimana dengan pakai jam. Bahkan tadi saya sempat ngobrol sama direktur utamanya BRI, Pak Heri Gunardi. Saya ke Korea, katanya kan dikasih lihat jamnya itu yang berkomunikasi dengan AI di Korea, di rumahnya. Oh, pagi ini tekanan darah Anda sekian, kolesterol Anda sekian, dan all these indicators, ya kan. Terus udah gitu beliau cerita ini harus hari ini dietnya ini. Nah, Oke. lebih gilanya lagi, habis itu ada robot chef itu langsung masak Apa yang perlu sesuai dengan apa kebutuhan badan kita. Ngerti nggak? Ini kan udah memang kemajuan zaman yang tidak bisa kita hindari ya. Nah, saya melihat hal seperti itu sudah di tahun 2006. Awal saya ke Korea, ya kan, saya ikut pelatihan di sana sekitar hampir 2 bulan mengenai kemajuan IT. Hal ini itu tahun itu sudah 20 tahun yang lalu itu sudah dicanangkan oleh pemerintah Korea. Tapi tentu saja dalam level yang berbeda, belum ada AI zaman itu. Tapi zaman itu hanya mau pulang kantor, ya kan, kita buka laptop laptop atau mobile phone, nanti dia kasih lihat, oh ini kulkas Anda susu tinggal setengah, kemudian orange juice-nya habis, apel tinggal 1, pisangnya habis gitu kan. Nah, mau beli lagi nggak? Mau, udah tahu belinya biasanya berapa gitu kan. Jadi on the way pulang mobilnya mampir ke
mart, ya kan, mini mart atau apa yang semua udah otomatisasi. Oke. Ambil pick up, udah otomatis potong rekening, pulang. Sampai rumah, ya kan, curtain udah ketutup, pendingin atau penghangat kalau musim dingin sudah otomatis hidup gitu. Itu tahun 2006. Wow, robot rumah tangga ya. Jadi sekarang lebih canggih lagi sedikit yang ceritanya Pak Direktur tadi. Oke. Jadi saya sudah melihat 20 tahun yang lalu dan sekarang. Sampai ada yang dimasakinnya sesuai dengan kalori berapa yang harus kita asumsi, fat yang mesti dihindari, gula yang mesti ditambah mungkin. Nah, kayak hal seperti itu kan dulu belum ada gitu. Cuman baru beli pisang, beli susu gitu. Nah, jadi trennya adalah justru lihat semua itu orang kan kayak I'm myself a robot gitu kan. Iya. Ya, jadi nggak mau, baliknya mau ya slow living. Nah, ke Bali gimana? Bali kita ke Subak misalnya. Itu kan sama sekali AI free. Iya sih, gitu. teknologi free Teknologi gitu. free. Walaupun enggak teknologi free ya. Oke. AI free. Kalau teknologi Subak itu merupakan teknologi pengairan yang sudah diakui dunia dan masuk juga kalau saya nggak salah ingat UNESCO. Udah. Wow. Sistem pengairan Subak itu udah diakui. Itu kan sistem pengairan kan. Yeah. Tapi dengan melihat itu saja kita sudah merasa berbeda kan. Yeah. Nah, Bali harus terus mengedepankan itu. Sebab itu yang tidak dimiliki negara lain. Betul sih. Itu. Kayak sistem budaya yang udah ada gitu yang bisa for the future. Kalau tari, kecak, legong, semua segala macam itu udah jelas harus dilestarikan ya kan. Benar. Tapi yang alam, back to activities, to nature, apa semua segala, itulah kekuatan Bali. Iya sih. Itulah kita bisa nomor 1 di Asia Tenggara. Betul sih. And I think the world could also benefit from the globalization of a lot of our culture as well. Sih. Yes, cultures and traditions. Yes, I agree. That's beautiful. Oke. Sebagai Project Director nih Pak, setelah hari ini penyelenggaraan Bali Wellness dan Beauty Expo 2026 berlangsung, bagaimana Bapak melihat antusiasme dan respon dari para peserta maupun pengunjung? Apakah sudah sesuai dengan visi yang ingin Bapak capai? Dan apa harapan terbesar Bapak untuk hari terakhir nanti penyelenggaraan? Actually, we are targeting 5,000 visitors this year. Okay. So up to maybe it's about 30-40% from the first event last year, which is 3,000. We have reached 3,000, like 1,000 a day. Today, I mean, we are still calculating, but yesterday is 1,000 already reached also. So hopefully today more than that, because we have the opening ceremony and everything. A lot of people, as you can see, in the morning. But hopefully by tomorrow we will reach 2,000. You know, please spread the news. Inform everybody. Come here, you know, and experience so many different products and services that you can try basically, and then mingle, learn something, you know, and then you can actually benefit a lot of benefit. Definitely. From the product. Yes, please come to Bali Wellness and Beauty Expo. Experience wellness tourism in here. This event is actually, I would like to add, we call it Bali Wellness and Beauty Expo. Yes. Now the beauty part is not only skincare products, cosmetics, but beauty is inner beauty. It's within yourself. So you have to dig into yourself, find the inner beauty and spread it around. So that is the meaning of the beauty in this our branding BWB Expo. It's not only talking about products. Okay, so that is what we want to achieve. And so far, I think we have done okay. We have done quite good, and we want to be able to spread more. For next years, we'll be working with China from mainland for China pavilion, and then because now we have only like Japanese pavilion. Last year only 2, now 8 companies. Okay. And then the Singapore pavilion, we have 6 of them. Okay. Now, and they already committed that next year there will be more, maybe up to 20 companies, with different services, products, you know. So, and then
also we are working with the China Trade Development Bureau to even bring TCM. Yes, I was Yeah. about to ask, are we gonna have TCM next Yes, year maybe? yes, Wow. hopefully. I But love this that. year is too short of the period. Yeah. We don't have enough time to prepare. And also, of course, the US. And Okay. yeah, because that's where the biggest wellness economy is. Okay. Yes, in the world is in the US. So I think 1 year is enough. We will announce the date for next year tomorrow during the closing, Okay. so people can prepare themselves way early. Okay. Yes. Alright. So that's the plan for next year, and hopefully we will have more crowd and more coverage, Yes. more international, Yes, I'm more sure. products to display and everything. Yes, Yeah. I'm sure. Thank you. Okay, you heard that right here. So if you're interested to join next year's Bali Wellness and Beauty Expo, let us know. Okay. Terima kasih ya Pak Ferry. Sama-sama. Hello, I'm Ferry Agustian Soleh. I'm the co-founder and project director of Bali Wellness and Beauty Expo, and you are watching Bali Day Live.